berbaring lemah di tempat tidur, di sebelah ada kedua bayi kecil itu tertidur dengan mata tertutup. Melihat wajah-wajah mereka berdua yang tertidur, ada kekacauan lembut di hatiku. Walaupun tahu bahwa aku mengandung anak kembar, tapi saat mereka lahir saat itu aku baru tahu bahwa yang aku kandung adalah kembar cowok dan cewek. Aku pribadi berpikir, bahwa pasti ada satu dari dua anak ini yang merupakan anak yang belum ada kesempatan untuk dilahirkan sebelumnya. Wiri Chen duduk di sebelah tempat tidurku dan berbisik, biarkan perawat yang membawa bayinya pergi keluar, kamu istirahatlah dengan baik. Aku mengangguk dengan ringan. Tanpa sadar menatap kedua anak itu, jika bukan karena aku merasa lemah, aku benar-benar ingin menjaga mereka sepanjang malam membiarkan mereka berada di sampingku. Perawat memeluk kedua bayi itu pergi, mataku tertuju pada Wiri Chen, melihat memar biru ungu di lengannya, aku tidak bisa jika tidak meminta maaf, Wiri, terima kasih. Wiri Chen tersenyum dan berkata, buat apa begitu sungkan denganku? Dia menarik bangku lalu duduk di depan tempat tidurku, tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arahku. Ujung jarinya yang sedikit kasar menyelusuri pipiku, tanpa sadar aku bersembunyi, tetapi dia mengambil selembar kertas kecil dari wajahku. Untuk sesaat aku agak malu, Wiri Chen menggilat bibirnya, tiba-tiba wajahnya terlihat agak serius. Eva, dua anak ini, kamu berencana akan bagaimana? Apanya yang bagaimana? Untuk sementara waktu aku tidak mengerti maksud Wiri Chen, tetapi secara tidak sadar aku mulai gelisah. Mungkin ini adalah sifat seorang ibu, tanpa sadar aku akan melindungi anak-anakku sendiri, memusuhi siapapun yang mungkin akan membahayakan mereka. Ini adalah anak Owen Cheng, apakah kamu tidak berencana memberitahu dia? Hatiku tiba-tiba bergetar, wajahku menjadi dingin, ini anakku sendiri. Owen Cheng mengira aku telah memusnahkan anak itu, bagaimana dia bisa tahu keberadaan kedua anak ini? Aku tidak pernah berpikir untuk menggunakan anakku sebagai alat tawar-menawar untuk ditukar dengan perhatian Owen Cheng. Jadi sekarang aku tidak ingin Owen Cheng harus mengetahui keberadaan kedua anak ini, kalau tidak aku tidak yakin apakah Owen Cheng akan datang untuk merebut anakku. Kamu tidak akan membiarkan mereka kembali ke sisi Owen Cheng. Wiri Chen membuka mulut lagi. Emosiku sedikit meningkat berkata padanya. Tentu saja tidak. Wiri, apakah kamu mendengar sesuatu? Apakah itu? Apakah itu karena dari awal Owen Cheng sudah curigai masalah ini? Hatiku sedikit gemetar, aku segera membordir pertanyaan pada Wiri Chen. Owen Cheng sangat pintar. Pada awal mula ketika aku berpura-pura keguguran untuk menipu Owen Cheng dengan bantuan Wiri Chen. Owen Cheng benar-benar yakin itu adalah benar, tetapi karena alasan itu juga karena Owen Cheng marah. Jika Owen Cheng marah besar, jika dia merasa ada sesuatu yang salah lalu menyelidikinya lagi. Aku sudah melihat proses kemampuan Owen Cheng, aku benar-benar khawatir tentang apa yang akan dia temukan. Wiri Chen menekan pundakku mencegahku banyak bergerak, dia menenangkanku dengan berkata, tidak, jangan khawatir. Dokter yang membantumu operasi waktu itu sudah tidak berada di Hangzhou lagi, Owen Cheng tidak dapat menemukannya. Kalau begitu maksudmu? Alisku masih mengkerut, hanya merasa bahwa Wiri Chen mempertanyakan masalah ini bukan karena sembarangan berbicara. Eva, tiba-tiba dia memegang tanganku, aku tertegun, Wiri Chen tiba-tiba berdiri lalu berlutut dengan satu kaki. Aku terkejut dengan membuka mulut lebar-lebar untuk sementara waktu aku tidak bisa berkata apapun, tetapi aku sudah bisa menebak niat Wiri Chen. Wiri Chen menatapku, perlahan-lahan mengulurkan tangan mengeluarkan kotak halus dari sakunya. Saat dia membukanya, hatiku tiba-tiba terasa sakit. Ada cincin berlian besar di dalam kotak berlian di cincin itu menyilaukan mata. Wiri Chen tampaknya sedikit gugup, dia menarik nafas dalam-dalam. Eva, kata-kata ini sudah lama berada di hatiku, aku menyukaimu, tidak hanya suka, aku mencintaimu. Wiri, aku agak bingung, aku hampir tidak bisa menemukan suaraku. Hanya saja Wiri Chen menyela kata-kataku, kamu dengarkan aku sampai selesai berbicara. Sejak pertama kali melihatmu di Shanghai Hospital aku sudah tertarik padamu. Kamu begitu serius, begitu lembut, aku tidak tahu mengapa kamu tubuh kecilmu mempunyai energi sebesar itu, yang setiap hari bisa membuatmu sangat bersemangat. Wajah Wiri Chen menunjukkan senyum tipis, pandangan matanya menjadi agak jauh. Sungguh. Saat itu aku memiliki masalah lambung setiap harinya sungguh menderita. Sedikit pun tidak ingin makan, tetapi kamu mengantarkan makanan, aku langsung memakannya, malahan aku memakannya dengan sangat baik. Sebenarnya walaupun aku tidak memiliki saudara di Shanghai, aku benar-benar dapat menemukan sekretaris untuk mengantarkan aku makanan, atau aku dapat menemukan pengasuh untuk merawat aku.
Tapi aku tidak menyangka kamu berinisiatif membantuku membawa makanan, jadi aku berpura-pura tidak ada yang menjagaku, agar bisa menyuruhmu datang untuk menjagaku. Secara tidak sadar aku menggigit bibirku, sewaktu mendengarkan kata-kata Wiri Chen. Ada sewaktu-waktu aku tertawa dan menangis, tetapi mataku sudah basah. Masa lalu telah muncul dalam pikiranku. Tetapi aku menemukan jika diingat kembali, hari-hari saat aku bekerja di Shanghai Hospital sudah jauh dari bayangan apa yang telah terjadi di hidupku. Pada waktu itu setiap harinya aku sangat menantikan untuk bertemu denganmu. Aku berpikir, jika aku bisa menguasaimu selama sehari, melindungimu dari angin dan hujan, bukankah dengan begitu kamu tidak perlu bekerja begitu keras? Aku ingin menunggu kesehatanku pulih lalu menyatakan perasaanku padamu. Tetapi sebelum aku keluar dari rumah sakit, aku tahu bahwa kamu sudah punya pacar, dan juga sudah sampai membicarakan tahap pernikahan. Wiri Chen menjilat bibirnya. Pandangan matanya sedikit menghilang, hatiku terbelenggu ingin menarik kembali tangan yang dipegang oleh Wiri Chen, tetapi Wiri Chen memegangnya begitu kencang. Eva, apakah kamu tahu? Ketika aku tahu saat Daniel Qin masih bercerai darimu, aku sangat menyesal dari awal tidak mengungkapkan perasaan hatiku padamu. Wiri Chen membuka mulutnya dengan kebencian. Saat itu aku hanya tidak ingin mengganggu hidupmu, berpikir jika kamu bahagia, aku akan mendoakan untuk kebahagiaanmu. Tetapi sekarang aku benar-benar menyesalinya. Mengungkit Daniel Qin, aku tidak merasakan kebencian yang mendalam, tetapi masih terasa seperti inilah dunia. Aku sendiri tidak tahu apa yang bisa aku katakan, aku merasa tenggorokanku kering. Semuanya sudah lewat, gumamku, meskipun usiaku baru 26 tahun, tetapi sekarang aku semakin percaya diri. Aku pikir jika Daniel Qin adalah pengalaman yang harus aku lalui, jika tidak ada dia, aku tidak akan mengalami hal di luar dugaan dengan Owen Cheng. Dan jika tidak ada Owen Cheng, aku mungkin tidak mendapati saat Daniel Qin terjatuh, mungkin sekarang masih menjadi Nyonya Qin, menikmati hari-hari dengan stabil, setiap hari ada di pelukan Daniel Qin. Bahkan, aku mungkin telah melahirkan seorang anak dari Daniel Qin. Benar, sudah lewat. Wiri Chen menganggukkan kepala, kekuatan memegang tanganku lebih erat. Dia melanjutkan, tapi, yang aku lebih sesali, aku tidak memberitahumu bahwa aku menyukaimu, terlebih lagi aku tidak tinggal lama di Shanghai. Apakah kamu tahu? Saat bertemu denganmu di Hangzhou aku merasa sangat senang. Aku tidak menyangka bertemu denganmu di sana, tetapi aku tidak mengungkit apa-apa sampai aku tahu bahwa kamu dan Daniel Qin telah bercerai. Aku senang sampai ingin melompat. Aku tidak sabar untuk pergi mencarimu. Tetapi aku tidak disangka, hari kedua saat meneleponmu tiba-tiba kamu sudah dibawa Owen Cheng kembali ke Shanghai. Ketika mendengar Wiri Chen menyebutkan masalah ini, hatiku tiba-tiba sakit lagi, tangan yang dipegang oleh Wiri Chen juga bergetar. Hari itu adegan bahwa Owen Cheng muncul di hadapanku mulai menghantui lagi, aku ingat saat dia merokok di koridor, ketampanannya yang berantakan. Lalu memelukku dengan erat. Aku tidak ingin memikirkannya lagi, tapi ini wajah Wiri Chen agak sedikit kaku, dan aku juga ada perasaan bosan. Dalam beberapa bulan terakhir, aku dengan Wiri Chen belum membahas tentang masalah Owen Cheng. Hanya saja aku tidak bersembunyi seperti yang aku lakukan saat di Huangzhou, tetapi memaksakan diri untuk memperhatikan pergerakan perusahaan besar Cheng. Aku tidak sengaja memperhatikan Owen Cheng, tetapi tujuanku pada perusahaan besar Cheng. Saat ini aku ingat apa yang pernah dikatakan oleh Janet Song, untuk hidup harus seperti ini. Jadi aku dengan Wiri Chen belajar tentang perdagangan impor dan ekspor, karena aku tahu bahwa perusahaan besar Cheng juga memiliki bisnis di bidang ini. Aku tidak membayangkan bahwa akan dengan mudah menghancurkan perusahaan besar Cheng, itu merupakan hal yang satu-satunya dapat terjadi di dalam serial TV. Yang dapat aku pikirkan adalah bahwa pada akhirnya aku dapat tumbuh dewasa membiarkan Owen Cheng dan Janet Song, sehingga orang-orang yang telah mencemooh aku tidak dapat merendahkan aku lagi. Wiri Chen menghela nafas, tahukah kamu? Hari itu sebenarnya aku ada di depan gerbang daerah kecilmu. Aku terdiam, sama sekali tidak memikirkannya soal ini, tetapi Wiri Chen berkata. Aku melihat mobil Owen Cheng keluar, tetapi aku tidak berpikir, kamu berada di dalam mobil Owen Cheng. Setelah aku mendengar tentang berita kamu bekerja di perusahaan besar Cheng, aku ingin menghubungimu, tetapi ternyata keluarlah berita tentang kamu akan menikah dengan Owen Cheng. Hari itu aku minum sampai mabuk, aku pikir melewatkanmu untuk kedua kalinya. Saat itu aku berpikir, jika dari awal aku memberitahu kamu kalau aku menyukaimu, kalau begitu saat Daniel Qin mengintimidasimu apakah mungkin kamu akan mencariku untuk meminta bantuan?
Aku menggigit bibirku keras-keras, hidungku berair sangat banyak, tenggorokanku seperti tersangkut oleh sesuatu. Aku memandangi Wiri Chen di hadapanku. Dari awal aku sudah merasa jika perhatiannya kepadaku itu tidak biasa, tapi aku tidak menyangkanya, sebenarnya dia sudah begini lama memperhatikanku. Aku tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaannya. Jika aku tahu jika dia menyukaiku, apakah aku akan meminta bantuannya? Aku merasa kesadaranku belum kembali sepenuhnya, tetapi aku sudah memikirkan pertanyaan ini berkali-kali, akhirnya masih belum bisa disimpulkan. Bagaimanapun awalnya aku tidak memiliki hubungan apapun dengan Wiri Chen. Saat itu aku tidak memiliki kebencian pada Daniel Qin, tidak seperti sekarang aku memiliki kebencian yang mendalam pada Owen Cheng. Saat itu aku hanya terluka karena Daniel Qin bangkrut, dan dipaksa untuk membayar hutang keluarga Qin. Namun, aku juga tidak harus dengan muka malu pergi mencari Wiri Chen untuk meminjam uang, terutama setelah mengetahui bahwa dia menyukaiku, lebih mungkin tidak akan menghubunginya lagi. Wiri Chen tidak menunggu jawabanku, tetapi memberikan cincin berlian ke hadapanku. Dia terlihat sangat serius, berkata, "Eva, aku telah melewatkanmu 2 kali, tetapi Tuhan telah membuatmu muncul di hadapanku lagi. Aku pikir aku tidak akan pernah melewatkanmu lagi kali ini. Aku harap kamu bisa memberiku kesempatan untuk menjagamu dan merawat bayimu." Suaranya jelas dan matanya penuh ketulusan. Aku mendengarkan dia dan seluruh orang benar-benar terpana, wajahnya sudah dingin. Terkejut atau terharu. Aku tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosiku saat ini. Tetapi aku tidak berpikir bahwa Wiri Chen bisa mengatakan ini kepada aku. Bahkan aku sama sekali tidak pernah memikirkannya. Aku meninggalkan Owen Cheng, ternyata masih ada orang lain yang mempunyai hati padaku. Aku menangis senggukan, sama sekali tidak bisa berbicara. Wiri Chen sama sekali tidak berpikir bahwa reaksiku akan begitu berlebihan, dengan cepat berdiri mengambil tisu untuk menyeka air mataku. Jangan menangis, bukankah kamu bilang selesai melahirkan anak tidak bisa menangiskan? Suara Wiri Chen membawa kekhawatiran dan panik, tapi aku menangis sedih. Meninggalkan lingkungan yang telah nyaman lalu datang ke negara asing ini, sebagai wanita hamil di tempat kerja, dalam beberapa bulan ini aku telah membiayai diri sendiri. Aku telah mencoba untuk menyerah berkali-kali, sampai tidak terhitung berkali-kali lelah lalu ingin menangis, tapi selalu aku tahan. Ini adalah jalan yang aku pilih sendiri, dan aku sudah tahu sebelum memilih jalan ini bahwa akan sangat sulit. Aku ingin meninggalkan lingkungan yang telah aku kenali dan orang-orang yang peduli padaku. Aku harus memaksa diriku menjadi dewasa, memaksa diriku memikul beban berat, tetapi perkataan Wiri Chen menyentuh hatiku paling dalam, membuat emosi beberapa bulan ini meluap. Aku sangat lelah, akhirnya terus menangis selalu tertidur. Wiri Chen kemudian menertawakanku bahwa aku bisa tidur dengan nyenyak, bahkan saat kejadian itu, benar-benar membuatnya tidak ada muka. Hanya saja aku sedikit bersyukur bahwa aku bisa tidur, kalau tidak aku mungkin tidak benar-benar tahu bagaimana menghadapi kejadian saat itu. Karena itu adalah melahirkan dengan normal, aku pulih dengan sangat cepat, tidur semalaman semangatku langsung pulih dengan baik. Hanya saja selama mengandung aku terlalu bekerja keras dan termasuk lebih awal melahirkan, fisik 2 anak ini tidak terlalu bagus. Terlebih lagi, berat adik perempuan itu terlalu rendah, malam itu muncul penyakit kuning, lalu dikirim ke unit perawatan intensif untuk anak bayi. Wiri Chen awalnya ingin melihatku terlebih dahulu, tetapi hari berikutnya aku tidak bisa melihat bayiku lalu menjadi marah, dia tidak mau memberitahu keadaan anak perempuanku. Aku terhuyung-huyung dan berlari keluar dari tempat tidur untuk pergi ke unit perawatan intensif bayi. Melalui kaca tebal melihat anak yang terbaring di inkubator, dia masih sangat kecil, tetapi tubuhnya berwarna kuning kekuningan. Aku merasa hati tersayat pisau, memegang mulutku erat-erat tidak ingin mengeluarkan suara tangis. Setelah datang ke luar negeri aku hampir tidak pernah menangis. Tetapi dari semalam sampai sekarang, air mataku tidak bisa berhenti. Awalnya aku berpikir bahwa kebencian aku pada Owen Cheng telah membuat aku memakan baju besi, tetapi sekarang 2 anak ini telah menjadi kelemahanku. Jangan khawatir, tidak apa-apa, itu akan baik-baik saja. Wiri Chen menepuk pundakku terus menenangkan diriku. Aku terus mengangguk, tetapi hati yang selalu tidak pernah tenang. Suasana hatiku secara langsung memengaruhi kondisi fisik. Aku khawatir tentang anak, akan sangat cepat tersulut emosi, mulut penuh dengan gelembung, bahkan menelan air liur pun sangat menyakitkan. Tidak tahu apakah karena sakit, aku tidak punya air ASI, sampai memberi ASI untuk makan anak-anak pun menjadi sulit, setiap hari aku hanya bisa memberi mereka susu bubuk. Hanya dalam beberapa hari,
Berat badanku turun drastis, di cermin melihat sekurus itu hampir seperti tulang yang hanya terbungkus kulit, aku hanya bisa tersenyum pahit. Orang lain khawatir bahwa setelah melahirkan anak akan menjadi gemuk, susah untuk mengembalikan tubuhnya, aku kebalikannya, bahkan lebih kurus dibanding sebelum mengandung. Wiri Chen menatapku dengan sayang, hanya bisa menyuruh pengasuh memberiku makan, tapi aku masih belum bisa memakannya. Untungnya hari demi hari kondisi tubuh anak itu membaik, akhirnya keluar dari unit perawatan intensif untuk bayi baru lahir. Ketika aku menggendongnya di tanganku gemetaran, melihat wajahnya kuningnya yang sudah pudar, hatiku yang cemas akhirnya tenang. Aku dengan sangat cepat keluar dari rumah sakit, Wiri Chen mencarikan aku seorang pengurus dengan perawat bersama-sama mengurus bayi-bayi ini. Anak bertambah besar dengan sangat cepat, hampir pada hari yang sama, hatiku juga mencelos. Hanya saja, saat aku pikir semuanya akan baik-baik saja, tetapi aku bertemu dengannya lagi. Pria yang membuatku mencintainya sampai mati tetapi juga sangat membencinya.